lagi dibuang, Pak. Mana suaranya? Ngomong-ngomong udah pada makan belum nih? Kok kelihatannya aku lihat ada yang pucet mukanya, ada yang ceria, ada yang mikirin kreditan motor, ada yang mikirin untuk bayar sekolah anaknya, yang di pojok ada yang mikirin uang semesteran juga. Kalau yang kanan kiri saya itu mesti mikirin duit. Itu biasa, hal biasa dalam hidup. Kita perlu bagaimana untuk mendapatkan duit, tapi bagaimana supaya dapat duit itu tidak harus ada yang dikecewakan, tidak ada yang dirugikan. Jadi nyari duit yang berkah, yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Itu bisa membersihkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi orang kalau pengen lihat surga itu harus berbuat baik. Orang berbuat baik itu berarti orang itu sudah melihat surga. Nah, makanya kalau orang berbuat baik berarti sudah melihat neraka. Karena kalau berbuat baik itu yakinlah bahwa kebaikan itu akan datang bersama anak cucunya kembali ke kita lagi. Nah, ngomong-ngomong ini soal wanita. Nah, ini ngobrolin tentang bagaimana cara membangkitkan gairah pada pasangan. Apalagi pasangan yang usianya sudah mencapai 60 atau 50, 70. Itu harus bagaimana cara membangkitkannya, itu bantuannya macam-macam. Kan orang hidup itu ada 3 fase. Fase pertama pandangan hidup. Fase kedua pegangan hidup. Fase ketiga perjuangan hidup. Namanya pandangan hidup ini dari usia 0 tahun sampai 17 tahun. Baru memandang udah hidup. Ya kan? 17 tahun sampai 45 tahun fase pegangan hidup. Dipegang-pegang dulu baru. Artinya punya pekerjaan dulu. Sudah punya pekerjaan baru. Fase 45 sampai out frame. Itu fase perjuangan hidup. Sudah dipandang, sudah dipegang nggak hidup-hidup, pakai disetrum. Jadi 3 fase. Fase pertama itu kalau masih muda tenaga ada, waktu ada, duit tidak ada. Fase kedua, ya, waktu tidak ada, tenaga ada, duit ada karena tidak ada kesempatan. Fase ketiga, duit ada, waktu ada, tenaga nggak ada. Nah, tema kita pada malam ini temanya adalah pembangkit gairah pasutri. Membangkit gairah pasutri itu apa coba? Pasangan suami istri yang bagaimana? Ya. Istri yang selalu 24 hour, selalu 24 jam siap melayani. Kadang-kadang suami udah siap, istrinya. Pemirsa, lebih rame lagi kayaknya teman saya 2 yang mempunyai wajah yang nggak jelas, pikiran-pikiran nggak jelas ya. Kita datangkan aja ya dengan ini sambutan trompet ya. Langsung aja kita panggil Vega Darwanti dan Pepi. Pasti pada dengerin kali. Aku dari tadi dengerin Mas, itu kenapa di akhir-akhir kalimat itu Mas Tukul semua ya? Mas Tukul semua. Enggak.
Yang fase apa? Fase yang terakhir apa mas? Ya perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Udah berjuang nggak hidup-hidup. Mas. Sorry, apa pengen aku coba sama kamu apa gimana? Ah, ntar keterusan lagi. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama merupakan seorang artis cantik yang selalu bergairah dalam hal apapun. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Ayu Dewi. Coba lidahnya aja bisa gitu, apalagi Bayangin apaan? apalagi lidah yang tersembunyi. Yang dikangenin itu ya mas, Iya, iya. sama Ayu. Aku seneng banget ketemu Jeremy Thomas loh. Aku bukan Jeremy Thomas, Apa mas? aku Jeremy. Jeremy Teti. Subhanallah, ini ya ampun, baru lihat bidadari saya kali ini. Wow. Diputar kayak souvenir kawinan mas. Coba Ayu Dewi, sesuai dengan tema kita malam ini tentang pembangkit gairah pasutri. Apa betul katanya Mbak Ayu ini lebih intim berhubungan dengan suami di dapur? Dapur. Di dapur. Wah, sambil ngulek. Nah, Sambel. pemirsa, seperti apa hubungan Mbak Ayu Dewi dengan suami di dapur? Apakah sampai keliru sama ulekannya? Yang konon sangat intim. Don't go anywhere. I'll be back. Tetap di Bukan Mat. Kalau suami istri itu minimal ada waktu-waktu kita pergi liburan, walaupun sama anak tapi tidurnya kalau bisa misalnya anaknya sama siapa, Pohon, sama ya. sama orang tua. Anaknya di pohon. Lebar banget, Be. Anaknya di Anaknya di pohon berarti bapak ibu di genteng kan?